3, 2, 1. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo siswa-siswiku kelas 10, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Pada kali ini saya berserta dengan Bu Ratna ini sebagai pengajar kelas 10 IPS, IPS 1 dan IPS 2, dan saya pengajar kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 5. Kita bertemu kembali di dalam rangka KPM ya, lewat daring. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan materi yang akan kita bahas yaitu bab yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan negara kita. Untuk itu kalian cari posisi yang nyaman, siapkan kertas, alat tulis, barangkali ada hal-hal yang perlu dicatat. Dari materi sebab yang pertama, di sini ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, di mana pada tayangan yang sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai yang Montesquieu. Menurut Montesquieu di sini kekuasaan dibedakan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Supaya kalian lebih mudah memahaminya, di sini bisa kita ambil kata kuncinya ya, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menjadi le yudi. Le-nya dari legislatif, ek-nya dari eksekutif, yudinya dari yudikatif. Karena alurnya itu dimulai dari legislatifnya, yaitu untuk membuat undang-undang. Dilanjutkan ke eksekutifnya, setelah undang-undang dibuat, maka undang-undang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir di sini ada yudikatifnya, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan dan mengadili apabila terjadi tindak pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi singkat aja, legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi le yudi ke monas ya, Montesquieu monas, le yudi ke monas. Nah, dilanjutkan untuk yang kedua. Di sini ada John Locke. Kalau tadi Montesquieu itu le yudi ke monas, maka John Locke bisa kita buat le fede ya, legislatif, le ek-nya eksekutif, fede-nya federatif. Legislatif, eksekutif, federatif. Le fede ya, kita ambil Locke-nya, kunci. Le fede-nya ke kunci, nggak bisa ikut le yudi ke monas ya. Legislatif, eksekutif itu sama-sama dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, hanya saja bagian eksekutif antara John Locke dan Montesquieu-nya itu berbeda. Kalau menurut Montesquieu-nya tadi eksekutifnya itu hanya bertugas untuk melaksanakan undang-undang, maka menurut John Locke eksekutifnya tadi merupakan gabungan antara eksekutif dan yudikatif, yang menurut Montesquieu yakni memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan yang terakhir ini ada federatifnya, ya, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Itu menurut John Locke. Nah, dari Montesquieu dan John Locke tadi kita akan masuk ke pembagian kekuasaan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki 2 landasan, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, maka ini yang menyebabkan adanya pembagian kekuasaan di Indonesia itu terbagi secara horizontal dan secara vertikal. Ingat aja garis, kalau ada garis horizontal itu artinya garis mendatar. Sedangkan kalau ada garis vertikal itu artinya garis yang tegak lurus. Nah, berarti kalau kekuasaan secara horizontal itu kekuasaan yang mendatar, di mana pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan ini berlangsung antar lembaga-lembaga negara yang sederajat. Ya, ada 6 macam kekuasaan di mana kedudukannya sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuasaan yang lainnya.
Ini sedikit berbeda antara yang sebelum dan setelah amandemen. Karena kalau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ada kekuasaan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini ada hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945-nya ya. Kalau untuk legislatif, eksekutif, yudikatif, ini pengertiannya sama seperti yang Montesquieu. Ya, legislatif membuat, eksekutif melaksanakan, yudikatifnya yang mengawasi dan mengadili. Nah, tambahannya ada 3 macam kekuasaan lagi, yaitu konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Ya. Nah, kalau yang legislatif itu kekuasaannya dimiliki oleh DPR, pasalnya 20 ayat 1. Yang eksekutif kekuasaannya dimiliki oleh presiden, ya pasal 4 ayat 1. Yang yudikatifnya ini dimiliki oleh MA dan MK, landasannya di pasal 24 ayat 2. Konstitutifnya di sini untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ingat aja kata konstitusi. Konstitusi itu berkaitan dengan dasar hukum suatu negara. Ya, landasan konstitusionalnya kita itu ada undang-undang dasar. Jadi kalau ada kata konstitutif, ingatlah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dimiliki oleh MPR di pasal 3 ayat 1. Nah, untuk kekuasaan yang berikutnya ada kekuasaan eksaminatif ya. Eksaminatif ini hampir sama dengan moneter. Jadi ingat kata kuncinya eksaminatif ya. Eksaminatif, huruf E-nya disimpan, maka di pasal 23E ayat 1. Kekuasaannya ini dimiliki oleh BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Anggaplah tadi eksaminatif itu adiknya, nah si moneter ini kakaknya ya. Jadi kekuasaannya jauh lebih luas dibandingkan dengan yang eksaminatif karena kaitannya dengan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Maka kekuasaan ini dimiliki oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang dilandasi di pasal 23D. Kalau si kakak itu di pasal 23D, yakni kekuasaan moneter, si adiknya eksaminatif itu di pasal 23E. Ya, kalau kalian masih bingung lagi untuk mempelajari pasal-pasalnya, itu kan ada tips and triknya, silahkan kalian cermati. Masing-masing bab di Undang-Undang Dasar itu membahasnya mengenai apa, pasalnya berapa aja. Jadi supaya nanti kalian bisa lebih mudah memahami materinya. Nah, ini ilustrasi lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah amandemen. Ya, jadi tadi ada BPK, ada Presiden, ada DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Lanjut ke yang vertikal. Vertikal berarti kalian cukup ingat garis tegak lurus ya. Itu artinya ada perbedaan tingkatan dalam pemerintahan. Ya, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten, atau kotanya. Tetapi hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota ini tadi terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahannya. Karena ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kita tercinta. Baiklah, kita bertemu kembali untuk pokok pembahasan yang kedua. Yang kita bahas adalah perbedaan lembaga pemerintahan kementerian atau LPK dan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Pemimpin. Nah, dapat Anda lihat, LPK dipimpin oleh seorang menteri. Ini siapa ini kira-kira menteri yang cantik ini? Dan LPNK dipimpin oleh seorang kepala. Nah, kebetulan ini sama-sama wanita. Nah. Yang kedua,
dilihat dari pertanggungjawaban. LPK dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi menteri itu karena pembantu Presiden, tanggung jawabnya langsung kepada Presiden. Sedangkan LPMK dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab melalui menteri atau pejabat yang setingkat menteri. Itu dilihat dari pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah dilihat dari dasar hukumnya. Dasar hukum LPK tertera atau tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden. Di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2008. Bisa kalian lihat dulu. Dan diperjelas lagi melalui Perpres RI nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Sedangkan dasar hukum dari LPNK melalui Kepres, Keputusan Presiden. Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Itu dilihat dari dasar hukumnya. Oleh karena itu kalau kita lihat dari dasar hukumnya ya lebih tinggi yang kementerian karena amanat dari Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya yang 4, dilihat dari jumlah. LPK jumlah maksimalnya adalah 34 kementerian. Sedangkan LPMK tidak ada batasan jumlah maksimalnya. Artinya sesuai dengan kebutuhan pemerintah pada saat itu. Ya, jadi bisa sedikit, bisa banyak. Baiklah, saya lanjutkan untuk pokok pembahasan yang ketiga. Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Artinya bahwa seluruh sila di dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah atau tidak dapat dibagi-bagi. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat. Ini ada contoh. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang maha esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan dan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita tidak bisa menafsirkan secara persila tanpa ada satu kesatuan dengan sila-sila yang lain. Itulah yang disebut dengan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Berikutnya adalah dimensi Pancasila. Pancasila mengandung 3 dimensi. Yang pertama, dimensi spiritual. Bisa kalian lihat itu, bisa dibaca. Yang artinya bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini sebagai nilai pengamalan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan juga sebagai dasar negara. Jadi dimensi kultural bahwa memang Pancasila itu digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang memunculkan 5 sila tersebut. Yang ketiga adalah dimensi institusional. Artinya bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya apa? Artinya di dalam kita berbangsa dan bernegara itu landasannya adalah
Pancasila, bukan landasan yang lain. Ya, ini dimensi dari Pancasila. Yang berikutnya, arti dari Pancasila sebagai landasan ideal. Ideal itu yang kita cita-citakan ya, landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa. Ya. Jadi kalau ada ungkapan NKRI harga mati, ya karena ini tadi dilihat dari 3 dimensi tadi. Apalagi salah satu dari dimensi Pancasila itu menjadi dasar negara. Yang berikutnya adalah landasan konstitusional berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang, ya, undang-undang dasar suatu negara. Artinya landasan konstitusional itu artinya setiap peraturan perundangan harus mendasarkan kepada Pancasila, itu maksudnya gitu. Demikian pembahasan dari pokok pembahasan yang kedua dan yang ketiga, dan selanjutnya Anda pelajari lagi sehingga bisa lebih jelas lagi, dan kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat forum yang lain. Nah, itu tadi rangkuman materi bab pertama kelas 10 untuk semester ganjil ini, yaitu membahas mengenai nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Semoga dengan adanya rangkuman materi tadi kalian lebih mudah mempelajari materinya, dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Jika video tadi menurut kamu bermanfaat, kamu boleh like dan share, dan klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terupdate.